Halo semuanya, kali ini saya akan ngobrol bareng teman-teman pilot FPV soal pengalaman mereka menjadi tim pilot atau pilot sponsor. Karena sekarang masih PPKM, jadi kita ngobrolnya lewat Zoom aja. Mau tahu apa yang kita obrolin? Tonton videonya sampai selesai. Sebelum kita lanjut, jadi mungkin satu persatu ini ya, kita perkenalan dulu. Dari Om Gris mungkin bisa diperkenalkan namanya, nama asli sama nama FPV-nya di sini sebagai tim pilot dari mana gitu. Halo semuanya, nama saya Nathan, nama panjangnya Anu Ade Putra, itu udah terdiri dari suku kata. Nama pilot saya itu Gris FPV. Kenapa Gris? Karena badan saya mungkin besar dan itu Gris itu beruang, jadi itulah singkatnya Gris FPV. Nah, saya di sini sebagai bagian dari tim toko heli dari toko lokal. Kita kan banyak toko lokal di Indonesia ya. Iya, Saya betul. kebetulan dapat dukungan dari toko heli Mantap. dan juga sebagai bagian dari tim bisa dibilang baterai Jinogi. Oke, lanjut Om Glove, silakan. Oke, guys, what up guys? Perkenalkan, saya One Glove, aka Irwan atau Irwan, aka One Glove. Kebetulan di sini saya represent dari saya sendiri. Asik. Oh iya, bener-bener. Ini ya, apa namanya brandnya? Iya, saya punya OG Folk. OG Folk, iya OG Folk. Ini aja apa namanya? Kecil-kecil aja. Oke. Terus ada sekarang ini masih di support sama Xpop pastinya. Mic-nya Om, mic-nya kayaknya ketutupan baju deh. Jadi ya tadi gue bilang ya Xpop masih, terus HQ motor Pro. ada Xnova masih. Oke. And apalagi ya, lokalnya gue punya disupport sama Odet. Nggak tahu dia masih berproduksi atau enggak, Oke. cuma kita masih kontak, masih Oke. berkomunikasi. Terus sebelum pandemik masih ada Cadex, masih dikirim, cuman sekarang ini karena gue lagi nggak main atau mungkin lagi pandemik, jadi gue lagi nggak banyak request ke mereka gitu sih. Oke. Terus lokalnya masih disupport sama eHeli pastinya, terus Oke. ada DJ Hybrid. Oke. Dan yang pasti istri tercinta, Wih, paling penting sih. Gokil. Banyak banget ya sponsornya. Gila. Satu lagi. ORT Pak. Waduh, Bapak. OG itu beda. ORT. ORT. Waduh, nggak disebutin dong. Coba part yang tadi lupa ORT di-cut ya. Lanjut sekarang Tante Maya, silakan di-unmute. Ya. Aku biasa namaku Maya. Kalau dibilang FPV ya biasa lah Maya FPV, nggak ada yang spesial. Oke. Kalau ditanya gue tim pilot siapa, cuman ORT kayaknya. Di luar itu gue support sama eHeli, lebih sebagai tim marketing, sebenarnya bukan sponsor pilot eHeli tapi tim marketing eHeli. Oh, lebih tim marketing ya. Kalau Oke. bantuin marketingnya eHeli. Mm-mm. Terus untuk tas di support sama Rambler. Selebihnya tuh bantuan dari teman-teman, dibantu dari teman-teman di Cozy yang ada yang ngirimin part ini kayak part itu. Terus Wah, enak kalau ya. ngomongin support juga pernah ada juga support dari Zong belakangan dapat propeller, support juga dari Mr. Steel, Wih. propeller dan beberapa hal. Jadi tapi bukan tim pilot ya, cuman di support aja. Disupport. Kalau bahasa milenialnya endorse kali ya. Sejak kapan mulai main drone FPV? Nah, siapa dulu nih mau jawab nih? Tante Maya dulu deh. 2019 November, masih baru kok, belum ada 2 tahun. Oke. Oh, November 2019 ya? Oke. Itu pertama kali karena diracunin tiap hari di Cozy. Iya, kalau ditanya main drone itu kira-kira dari sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu, tapi benar-benar terjun di FPV-nya itu baru tahun 2019. Oke. Dulu itu kan gue ada di satu klub, bukan klub sih, kayak komunitas lah namanya GDP, Gading Drone Pilot. Nah, Oke. salah satu membernya Gading Drone Pilot itu ownernya Cozy. Oke. Nah, dari situ rajin main ke Cozy, kenal lah sama pilot-pilot FPV terbaik ini ya. Oke, lanjut ke One Glove. Jadi kalau ditanya sejak kapan itu mungkin sekitar 4 tahunan atau
tahun atau 5 tahun. Pokoknya nggak tahu deh, mungkin 4 tahun lah ya, let's say 4 tahunan. Itu startingnya sebenarnya simple sih. Sebelum gue main FPV itu gue main GoPro dulu. Jadi gue beli GoPro, terus browsing, ada Phantom, terus gue udah lumayan sekitar setahunan main Phantom. Terus ternyata si GoPro ini bisa ditaruh di drone racing gitu, another perspective gitu ya. Terus singkat cerita akhirnya gue bermain FPV mungkin setelah setahun atau 2 tahunan dari main Phantom lah gitu. Lanjut lagi Om Gris, silakan. Oke, kalau saya pribadi sih mulai main drone FPV itu sama kayak Temaya, bulannya November, tapi tahun 2018. Jadi 2018. Senior 1 tahun lah. Asik. Cakep. Dulu itu aerial juga itu mulai dari 2015 tuh punyanya DJI Spark. Terus ya itu nonton YouTube itu sekitar tahun 2000 DJI Spark belum keluar ya 2015. 2017-an maksudnya. 2017 ya. 2015 itu sampai 2017 cuma ngarep-ngarep doang pengen main drone tapi belum ada dana. Waktu itu ceritanya baru lulus kuliah dan sebagainya, belum ada duit. Terus bisa main FPV itu kenal ya sama kayak vlog tadi dari YouTube, tapi kalau saya sendiri itu melihatnya carpu. Lama-kelamaan terus ngeliat Johnny dan Drew Camden, ya udah memberanikan diri untuk Masih ingat nggak sejak kapan pertama kali jadi tim pilot gabung dengan local store atau jadi tim pilot representatif dari mereka? Kalau pertama kali gabung itu yang jelas pertama pasti kalau nggak salah Frame, Raja Wali Buruk waktu itu kalau nggak salah ya. Ya, saya pasti tahu sih misinya karena mungkin saya sendiri waktu itu yang namanya alhamdulillah mencuat di Papua, jadi biar ada cabangnya Toko Heli di sana. Kapan tuh kira-kira? Tahun 2019 atau? Kalau nggak salah 2019 awal. 2019 awal ya? 2018 November mulai, gokil cepet juga 2019 pertengahan maksudnya. Tapi cepet juga progresnya. Sekitar 5-6 bulan lah. Iya. Sekitar 5-6 bulan. Kira-kira Om Gris tahu nggak kenapa Toko Heli ini memilih Om Gris sebagai tim pilotnya mereka? Gitu. Kalau dugaan saya benar dan kemungkinan benar ya mungkin karena saya yang ada di timur yang namanya keluar duluan sih mungkin. Atau mungkin nggak tahu, coba tanya Om Ibi, mungkin karena saya jago apa gimana sih? Asik. Gokil. Tapi emang jago sih. Tapi kalau pemikiran saya sih ya karena saya di timur. Ya karena Om Gris ini penting, PD itu penting. Betul. Tapi emang bener Om Gris ini udah fix jadi lead dripnya Indonesia sih. Sejak kapan jadi tim pilot? Mungkin ini semua tuh nggak ada istilahnya kayak ini peran pentingnya adalah sebenarnya Om Agus sih gue. Jadi i-heli ya. Gue waktu itu pastinya by personal, by toko. Kayaknya setelah setahun gue main FPV, yang pasti gue cari part sebelumnya gitu ya. Dan gue nemu lah i-heli ini karena i-heli ini dekat dengan daerah rumah gue. Jadi waktu itu gue sempat sesekali gitu ke tokonya. Dan gue biasanya kadang online by WhatsApp aja sih. Dia kenal dengan ownernya, yang di salah satunya mungkin simpelnya Xnova atau si Furious gitu ya. Dan dia kenal dengan ownernya, dia coba rekomendasiin gue punya pilot nih di Indo yang sekiranya mungkin bisa represent produk lu gitu. Siapa? Bla bla bla. Mungkin gue diintroduce gitu kan. Dari situ pertama gue disupport by toko dulu gitu. And then after that langsung jadi gue langsung brand jadi si Xnova langsung directly gue kirim. Cuma tetap melalui si Om Agus gitu. Cuma biar lebih hemat shipping, nitip. Iya benar. Terus lanjut Temaya gimana? Sejak kapan mulai jadi tim pilot? Tim pilot ya, sebenarnya kalau ngomongin barang atau pilot sponsor itu banyak banget. Gua sampai lupa tadi ada Alpha Squad yang juga support gua untuk dari dulu. Iya benar Alpha Squad. Odet juga. Odet juga dulu masih support juga buat barang gratis banyak banget, soalnya kasihan kali sama janda kali ya. Kalau ditanya dari kapan sama i-heli itu dari belum main FPV udah dibilang sama bos Agus, udah bilang sama gue gitu kayak Mai kalau lo main FPV gue support gitu ya. Gue bilang enggak minat gitu. Dari zaman di parkiran ITC ya Mat.
Ya kan, Mai? Ya. Zaman di parkiran ITC yang dia tiba-tiba datang nih, Maya, dan lagi main FPV, gue bilang, ini siapa nih perempuan gitu. Oh, nggak tahu ya dia bawa Mavic gitu. Oke. Terus waktu itu nyamperin Rifki, kalau kenal Rifki Rifki Widianto. Rifki Iya, Rifki Widianto kan? Iya, tahu. Ngelihat Bob di situ, ngeliat banyak orang lah di parkiran ITC. Gue nggak minat tadinya, gue kayak apaan sih? Iya. Gue datang ke acaranya Neo, kasih sama Om Rulu itu remote. Biasalah orang area kan so tahu ya. Iya. So tahu kayak apa sih susahnya? Asik. Kasih remote-nya. Ternyata susah. Kasih remote-nya gue panik. Karena ternyata dia jumping gitu lompat-lompat kayak kodok, akhirnya gue lempar. Balikin ke orang. Bisa dilempar. Wah, kacau. Karena gue panik. Karena kena plafon, blok balik itu. Jadi gue panik banget. Lompat kodok ya? Pertama yang dikasih sama lompat kodok sampai akhirnya sih sampai beberapa bulan tuh masih kodok, sampai sama Bob dipanggilnya kodok juga macem lah. Oke. Ya kalau dari awal sih dari sebelum main juga udah pada support karena mereka bilangnya cewek itu jarang, kali itu belum ada, jadi pengen support gimana caranya biar nanti timbul nongol cewek-cewek lainnya lah gitu. Oke, nah kalau misalnya kan temanya juga nih dipilih ORT kan sebagai pilot representatif juga, kira-kira kenapa tuh, tahu nggak? Mungkin ada pernah ngobrol atau gimana, atau selain ORT mungkin Alpha Squad atau IHL-nya sendiri kenapa? Kalau ditanya kenapa, kalau gue nanya sama Eko, nggak pernah nanya sih. Eko cuman dulu gue masuk ke DPA, daftar penerima antena sama Asik, daftar penerima antena. DPA ya, oke. Bilangnya DPA. Oke. Emang ada kayak gitu ya? Gue nggak tahu sih, Mai. Gue nggak tahu. Anjir. DPA. Saya juga nggak tahu. Bisa ikut antrian nggak? Tadi aja gue nggak sebut ORT loh. Aduh, mudah-mudahan ORT nggak nonton. Oke, lanjut. Kalau lagi bercanda gitu ya sama gue, dia suka bilang gue coret ya dari DPA. DPA apaan kok? Daftar penerima antena. Menurut teman-teman nih, bertiga nih, One Glove, Om Gris, sama Temaya, kira-kira perkembangan industri drone FPV di Indonesia gimana sih perkembangan industrinya? Kalau menurut gue sih ini bakalan berkembang ya, karena menurut teman-teman yang udah diajak ngobrol katanya sih sekarang jadi jauh lebih mudah dibandingin dulu, yang kalau dulu ngerakit yang ini itunya satuan lah, kalau sekarang kan belum bisa gampang, dan jadi menurut gue sih bakalan bertambah ya. Dan kalau ngelihat di grup-grup gitu di Mini Drone atau whatever itu hampir setiap hari akan selalu ada orang-orang baru yang posting di Facebook tuh banyak banget kayak ini nama baru nih, terus ini nama baru, jadi bener. Tambah gede lah pasti. Terus kalau menurut Om Gris gimana kira-kira? Kalau kuliah sih memang makin berkembang sih, terutama semenjak tahun akhir 2019 atau awal-awal 2020, semenjak RSGO semakin merajalela. Oh iya, terus betul. Banyak footage yang akhirnya menarik dan banyak konten-konten yang bisa dinikmati oleh banyak orang awam, sehingga ya itu banyak pemain-pemain baru sih. Oh iya. Karena saya kalau melihat dari komunitas lokal yang di Papua juga, terutama di Sorong sih, itu lagi nambahnya lumayan banyak. Kalau di Biak sih masih yang kan orangnya dikit jadi belum nambah lagi. Tapi ya untuk perkembangan pasti ada. Terutama menurutnya kayak kata Temaya tadi tuh, drone-drone sekarang dari pabrikan tuh udah banyak yang nawarin ready to fly, tinggal beli receivernya, terus punya remote, binding kan. Iya. Kalau dulu tuh zaman pilihan untuk ready to fly kan dikit, kita harus ngerakit sendiri tuh yang bikin repot sih. Iya, tapi kalau menurut gue ya berkembang pesatnya itu pertama para konten kreator yang menikmati hasil shoot drone yang lebih dinamis dengan adanya RSGO itu ngefek banget. Iya. Kita yang mainnya sebelum zaman RSGO terus banyak freestyle-nya ya mungkin lambat berkembangnya karena habis di dompet dulu. Bangun lagi kan. Udah banyak juga sekarang tempat ngerakit, jasa ngerakit ya. Yes. Enak juga, tambah enak. Salah satunya Bapak ya. Ya begitulah, tambahan Mbak, tambahan. Percuma nggak berani bongkar TBS Tenggo. One Glove gimana? Dari pandangan si seorang Glove nih. Ini kita ngobrolin industri berarti. Iya, industri FPV. Drone FPV tapi ya, drone FPV. Komersial. Boleh, iya, industri berarti komersial. Oke.
Kalau gue bilang ya emang bener banget sih dari dampak Real Steady Go itu jadi memudahkan. Jadi pilot itu sekarang ada 3 Betul. jenis FPV, satu racing, freestyle, sama cinematic. Yes, Iya betul. nggak sih? Kalau Iya. dulu kan cuma 2 aja, racing sama freestyle gitu. Iya, Cinematic betul. ya itu part of freestyle gitu ya. Cuman kalau sekarang ini si cinematic ini jadi terbagi lagi gitu, karena nggak semua pilot cinematic bisa freestyle, tapi pilot freestyle pasti bisa cinematic gitu Iya, kan. betul. Jadi kalau menurut gua untuk industrinya, gue yakin ini masih stay gitu. Maksud gue masih berkembang terus. Mungkin kita di sini agak telat untuk signal lifternya ya, Iya. drone yang gedenya, karena marketnya sendiri even yang kecil pun masih slow gitu. Ya semoga kedepannya agak lebih banyak gitu yang mempergunakan jasa kita ini. Iya, benar gitu. benar. Ya nggak sih. Jadi kalau menurut gue industrinya nih berkembang walaupun slow tapi berkembang gitu aja. Tapi akan berkembang terus ya. Banget. Tergantung sama yang kemarin gue bahas. Oke, Gila. apa Jadi, tuh? Gimana, sama gimana? Om Ade juga ngebahas. Jadi iya, jadi tergantung lagi ke penggiatnya gitu. Penggiat, oke. Gimana tuh? Bisa maintain marketnya. Terus udah gitu di harga juga nggak terlalu jatuh-jatuh banget biar kita bisa apa sih istilahnya seragam gitu ya. Iya, berkembang bersama lah ceritanya gitu ya. Betul.